Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat belajar para siswa. Kajian kali ini akan dibahas tentang menginterpretasikan peta. Interpretasi peta merupakan fase ketiga dari penggunaan peta. Interpretasi peta berfungsi untuk menjelaskan perbedaan spasial atau mengapa kenampakan geografis tertentu terjadi di tempat-tempat tertentu. Interpretasi peta membutuhkan pengetahuan dan penjelasan pola spasial, mengaitkannya dengan pola geografis, dan menggunakan semua informasi peta yang ada untuk mempelajari suatu tempat atau subjek. Tujuannya agar suatu keputusan dapat dibuat. Interpretasi peta yang sukses bergantung pada pengetahuan dan kemampuan pengguna peta terkait dengan bidang pengetahuannya. Misalnya, selembar kertas yang memuat sejumlah ketinggian akan terlihat seperti distribusi angka yang acak bagi yang tidak mengerti komponen-komponen peta. Namun, seorang kartografer yang berpengalaman akan memvisualisasikan perbedaan ketinggian itu dengan garis kontur. Sementara itu, seorang ahli geologi yang mengenal wilayah itu akan menghubungkan perbedaan ketinggian itu dengan struktur yang mendasarinya. Seorang ahli geomorfologi mungkin akan mengaitkannya dengan bentuk-bentuk lahan yang dipengaruhi oleh proses tertentu, seperti erosi atau pengendapan. Jadi, tampak bahwa interpretasi peta bergantung pada pengetahuan dan keahlian seseorang dalam bidang tertentu. Menurut Judith Atainer, interpretasi peta tidak hanya sekedar berfokus pada penentuan jarak, ketinggian, lokasi, dan kuantitas, tetapi juga menggunakannya untuk menggambarkan sifat dan ciri fisik dan sosial suatu wilayah. Dalam menginterpretasikan suatu peta, langkah-langkah berikut perlu kita lakukan. 1. Mengenal pola spasial. 2. Menjelaskan pola. 3. Mengorelasikan pola yang berbeda. 4. Sadar akan keterbatasan kartografi. 1. Mengenal pola spasial. Kita harus menyadari bahwa dalam interpretasi peta kita tidak menggambarkan garis dan warna pada selembar kertas atau layar komputer, tetapi kita belajar menggambarkan tempat yang nyata dari garis dan warna yang ada pada peta. Oleh karena itu, dalam mengenal pola spasial, kita tidak cukup untuk mengetahui bahwa ada garis kontur yang saling berdekatan. Namun, kita harus tahu sifat dan ciri wilayah yang digambarkan oleh jarak garis kontur itu. Itulah pola. Contohnya, suatu kontur menunjukkan angka 2000. Wilayah yang memiliki ketinggian 2000 termasuk wilayah dataran tinggi atau pegunungan. Pola bukan hanya untuk kenampakan budaya, seperti jalan dan rumah. Kenampakan alam juga memiliki pola. Contohnya pola vegetasi. Misalnya, perkebunan teh ditemukan di wilayah dengan ketinggian sekitar 2000 dpl. 2. Menjelaskan pola. Setelah melakukan identifikasi terhadap pola spasial, hal yang perlu dilakukan adalah menjelaskan pola tersebut. Ada dua hal yang dilakukan dalam menjelaskan pola. Kedua hal tersebut adalah identifikasi jenis pola yang ada dan membuat garis besar yang dapat menjawab pertanyaan apa, di mana, dan kapan pola itu terjadi. Contohnya adalah pola atmosfer di musim penghujan di daerah Indonesia. Tiga. Mengorelasikan pola yang berbeda. Setelah mengetahui pola dari fenomena yang terjadi secara spasial di suatu wilayah, perlu diketahui bagaimana hubungan fenomena tersebut satu dan lainnya. Pengenalan pola dan korelasi berjalan seiring. Misalnya, pola vegetasi terkait dengan pola elevasi atau dataran. Jika ada populasi di suatu daerah di sepanjang aliran sungai, kita menghubungkannya dengan pola budaya dan fisik. Kita harus menyadari bahwa korelasi terutama mencatat hubungan antara dua atau lebih pola. Korelasi tidak menyatakan hubungan sebab dan akibat. Korelasi tidak selalu merupakan hubungan sebab dan akibat. Mungkin ada faktor-faktor lain yang berperan dalam korelasi itu, tetapi tidak terlihat jelas pada peta, itulah sebabnya informasi tambahan diperlukan. Misalnya, peta tematik yang menunjukkan pola produksi ternak tertentu dan pertumbuhan palawija tertentu hampir identik. Tampak jelas bahwa ada hubungan antara keduanya, tetapi tidak diketahui. Asumsi yang baik akan menghasilkan pola. Untuk itu, perlu ada informasi tambahan dari peta atau teks lain. 4. Sadar akan keterbatasan kartografi.
Kita harus ingat bahwa semua peta memiliki keterbatasan. Keterbatasan dapat dilihat dari berbagai cara dan tahapan proses pembuatan peta. Informasi yang ada disajikan dalam bentuk simbolik dan gambaran umum. Peta biasanya dirancang untuk tujuan tertentu. Oleh sebab itu, peta memiliki keterbatasan. Keterbatasan pada peta secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Keterbatasan pada sifat peta. B. Keterbatasan data. C. Keterbatasan teknologi. D. Keterbatasan pembuat peta. E. Keterbatasan yang dipengaruhi pemesan peta. F. Keterbatasan pengguna peta. Demikian kajian tentang menginterpretasikan peta. Semangat belajar. Kajian selanjutnya adalah membahas tentang pengolahan citra penginderaan jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.